Oke, coba kamu lihat Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Kita ambil daripada kitab pertama di dalam keseluruhan Alkitab. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Oke, di sini saya ambil daripada version Borneo. Version Borneo. Biasa kamu gunakan sekarang ini terjemahan baru Indonesia kan. Mungkin kamu gunakan King James dan sebagainya. Tapi di sini saya ambil daripada version Borneo. Oke, di sini mengatakan, sudah jumpa kah? Oke, kita baca sama-sama. Tidak kira apa itu, apapun version. Oke, 1, 2, mulai. Oke, di sini kalau version Borneo katakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan serta memelihara taman itu. Oke, kita renungkan ayat ini bersama-sama supaya kamu ada perspektif yang baru berkaitan dengan tema yang kita bincangkan pada malam ini. Oke, ayat ini diambil apabila Tuhan mula-mula menciptakan manusia. Oke, yaitu Adam. Oke, Adam dan juga Hawa lah di dalam kitab Kejadian ini. Oke, hal pertama yang kita renungkan bersama ialah dalam ayat 15e. Di sana ada perkataan menempatkan. Put kalau dalam bahasa Inggris. Tuhanlah yang menempatkan Adam di Taman Eden. Tuhan, maksudnya Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menempatkan Adam di Taman Eden. Kemudian di sini katakan, adakah Anda bersetuju bahwa pekerjaan tetap yang kamu lakukan sekarang ini, ataupun kamu studi sekarang ini, adalah salah satu rencana Tuhan yang Tuhan mau ingin letakkan kamu di posisi kamu sekarang. Supaya apa? Boleh membawa satu kelainan atau Anda kata yang lain lah, bahwa pekerjaan itu adalah suatu mungkin kamu rasa terpaksa untuk kamu lakukan. Di sini ada perbezaannya di sana. Sedangkan Tuhan menempatkan awal-awal ciptaan manusia, Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menempatkan manusia pada waktu tersebut di Taman Eden. Di sini kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan kita bahwa dimanapun kamu ditempatkan sekarang ini, semada kamu berada di dalam institusi pendidikan tinggi masih, ataupun di dalam pekerjaan kamu sekarang, walaupun mungkin tidak sesuai dengan kelayakan kamu, tidak sesuai dengan kelayakan kamu, tapi kamu ditempatkan di tempat itu. Saya percaya sekali apabila kamu berada di tempat itu bukan satu kebetulan di dalam kehidupan kamu. Ini merupakan satu proses kehidupan kamu untuk kamu terus menjadi matang di dalam kehidupan kamu, lebih-lebih kepada orang yang percaya seperti kita ini, terutama kamu sebagai belia di tempat ini. Memang saya percaya ada banyak cabaran apabila kamu bekerja yang tidak sesuai dengan kelayakan kamu. Contohnya, dulu kamu bekerja sebagai kamu ambil jurusan engineer, kejuruteraan, tiba-tiba kamu kerja lain pula, di bidang lain. Oke, macam saya dulu belajar tingkatan 6. Oke. Saya sudah set dalam pemikiran saya bahwa selepas tingkatan 6 ini saya akan masuk di dalam kursus perladangan. Sebab keluarga kami memang terlibat di dalam perkebunan, khususnya kegiatan kelapa sawit. Nah, ini di kampung saya, di Nangka. Jadi saya sudah set, Selepas tingkatan 6 ini saya akan ambil kursus perladangan lah, degree dalam pengurusan perladangan. Belajar, selepas habis tingkatan 6, saya dapat keputusan yang baik. Apapun yang saya apply mesti dapat dengan keputusan saya. Kamu tahu berapa keputusan saya? Iya betul, full plan. Saya ambil 5 subjek. Ada satu subjek itu
Saya belajar sendiri di tingkatan 6, subjek geografi. Saya hanya ambil nota dari kawan saya yang ambil geografi, saya belajar sendiri. Dan keluar keputusan, saya adalah dalam top ranking 5 di seluruh Sabah pada waktu tersebutlah. Kemudian saya pikir begitu. Kemudian saya tanya dengan saya punya guru konseling. Kemudian dia bagi saya bukukan, biasanya dulu ada bukukan. Senarai degree dan kelayakan dan sebagainya. Kemudian saya lihat di situ, terus saya pergi kepada sarjana muda di dalam pengurusan perladangan. Tetapi akhirnya begitu saya kecewa sekali, sebab rupanya untuk kita melanjutkan ke peringkat degree, kamu mulai mesti daripada dasar diploma. Tingkatan 6 tidak ada untuk pergi ke degree perladangan itu. Jadi saya berpikir, apa yang saya mau ambil? Sedangkan saya sudah set dalam pemikiran saya. Kata cikgu, kamu ambillah apa saja, mesti dapat punya. Nah, saya terus ambillah sastra dengan pendidikan di Universitas Sains Malaysia. Pilihan pertama, konfirmlah dapat. Paksa pergilah di Indonesia. Terus kan saya belajarlah di dalam bidang pendidikan, sebab saya tidak pikir pun mau menjadi cikgu sebenarnya. Tapi itulah, saya percaya bahwa saya menjadi guru itu bukan kebetulan, tapi saya percaya Tuhan ada rencana saya, kenapa saya berada di dalam profesi sekarang ini. Walaupun di dalam keluarga kami ramai jadi cikgu lah. Tapi saya percaya itu, sebab Tuhanlah yang menempatkan Adam. Jadi sekarang kamu kena ubah perspektif kamu. Sama ada kerja kamu itu, mungkin kamu ambil tipu dalam masa yang singkat, panjang dan sebagainya. Pikirkan ini, bahwa Tuhanlah yang menempatkan saya di tempat ini. Oke? Jadi kita ubah perspektif kita bahwa apapun pekerjaan kamu, pembelajaran kamu sekarang ini, tanamkan di dalam pemikiran kamu bahwa ada tujuan Allah untuk mau tempatkan kamu di sana. Kemudian sama ada cepat atau lambat di dalam pekerjaan kamu, berkatalah bersyukur. Tetapi ada cabarannya juga. Bagi saya sebagai guru, saya kena adapt. Saya sebagai guru itu bukan dalam tempo yang singkat ya, 1 tahun, 2 tahun, 3, tidak. Sebab banyak cabaran di dalam bidang pendidikan ini. Kadang-kadang kamu kena adapt sampai 5 tahun dalam tempo itu. Begitu juga dengan kamu yang masih belajar dan sebagainya. Terutamanya dengan bidang yang kamu mungkin kurang rasa minat atau sebagainya, tapi itulah cabarannya. Tapi coba pikirkan ini bahwa Tuhan yang menempatkan kamu di sana. Kemudian di dalam ayat 15b. 15b katakan di sana, untuk mengerjakan serta memelihara taman itu. Jadi apabila Tuhan menempatkan Adam di situ, tujuan Tuhan meletakkan Adam adalah untuk mengerjakan serta memelihara. Jadi di sini pekerjaan yang kita alami di dalam kehidupan kita ini adalah memang di dalam sebagian proses kehidupan manusia. Mau tidak mau, kita sebagai manusia mesti akan bekerja. Oke? Mesti akan bekerja. Kalau kamu mau ingin dapatkan keperluan-keperluan kamu secara basic tadi yang saya cakap tadi. Makanan, mungkin kamu perencanaan masa hadapan, kamu kena bekerja juga. Kalau tidak mau bekerja, mungkin kamu mau jadi businessman, tapi perlu bekerja juga. Entrepreneur, kamu kena bekerja juga. Semua kamu ada proses tindakan di sana. Jadi memang, kalau dikatakan sebagai keseimbangan antara pekerjaan, ubah perspektif kita bahwa pekerjaan itu adalah sebagian daripada kehidupan manusia. Jadi lakukanlah pekerjaan kita masing-masing. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Kalau kamu pikirkan ini, kamu akan mengubah perspektif kamu bahwa pekerjaan sama ada gaji kamu minimum 1.700, ini juga pelayanan di dalam kehidupan saya.
Dan mungkin ada rencana Tuhan yang ada pada kamu. Kenapa Tuhan letakkan kamu di sana pada waktu inilah? Sebab mungkin kamu ada over yang lain pada masa akan datang. Adakah Anda bersetuju bahwa pekerjaan juga ada pelayanan? Nanti itu kamu jawab. Sudah kamu jawab tadi kan? Nanti kamu sharing lah. Mungkin kamu ada alasan lah. Setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Kamu sekarang bersetujukah kamu bahwa pekerjaan ataupun apa yang kamu lakukan sekarang ini adalah pelayanan? Nah, itu nanti kamu akan jawab nantilah semasa pembentangan nanti. Oke, jadi sekarang ini kamu kena ubah perspektif kamu lah. Oke, bagi pihak gereja, tempat gereja di sini, bermula dengan kepimpinan sedikit dan sebagainya, sangat bersyukurlah sekiranya kamu semua di tempat ini beliau-beliawanis berjaya dalam karier kamu. Sebab kenapa? Ini akan membantu secara langsung atau tidak langsung kepada pertumbuhan gereja. Sebenarnya. Jadi kalau mau pikirkan ini bahwa kejayaan saya ini, apa yang saya lakukan ini akan membantu pertumbuhan gereja, community kita yang percaya. Anggaplah pekerjaan kamu itu sebagai pelayanan. Tuhan letakkan kamu di sana adalah kenapa? Supaya kamu menjadi saksi terang dan garam dunia. Kalaulah tempat pekerjaan Anda, orang lain dapat kemuliaan Allah. Sebab di dalam pekerjaan kamu, di dalam pembelajaran kamu bukan setakat yang percaya saja yang ada di situ. Tapi ada orang-orang lain daripada berbagai latar belakang sebenarnya. Jadi sangat baiklah untuk kesaksian kamu sebenarnya di tempat itu. Pekerjaan kamu. Lakukanlah menjadi pekerja yang excellent dan sebagainya. Itu juga pelayanan sebenarnya. Kenapa? Ada kemungkinan di dalam dalam pekerjaan kamu, di dalam kawasan kamu itu, lokasi kamu bekerja sekarang, Tuhan orang lain ini akan nampak kamu lain berbeza daripada orang lain. Sebab kenapa? Mungkin kamu tidak mengeluh atau sebagainya. Kamu buat dengan baik pekerjaan kamu dan sebagainya. Kamu paling tidak lewat dan sebagainya. Jadi ada sampai, oh orang ini lain daripada yang lain. Macam saya bersyukur sekali lah. Oke, sangat bersyukur. Di dalam saya punya pekerjaan di sekolah. Walaupun banyak cabaran, mungkin dalam 90%, 95% kawan-kawan saya adalah bukan yang orang yang percaya. Latar belakang mereka berbeda. Tapi mereka dapat lihat sesuatu apa yang saya lakukan. Walaupun memang ada certain kerja yang mungkin kita tidak perfect. Memang pun tidak perfect. Dalam pekerjaan kita tidak akan perfect. Macam saya sebagai guru akan ada penilaian setiap tahun. Mustahil orang itu dapat penilaian 100%. Tidak. Sebaik manapun kamu bekerja, dia akan nilai kamu tidak akan sampai, oh ya, orang ini dapat 100%, tidak. Mungkin 90, 92, begitu. Itulah marka-markanya. Kenapa? Dalam pekerjaan, banyak cabaran, kita tidak ada yang perfect lah begitu. Ada setengah pekerjaan yang kita tidak dapat lakukan dengan baik. Tapi tidak apa. Lakukanlah itu dengan sebaik mungkin di dalam kamu punya pekerjaan. Sebab kenapa? Kamu sudah ubah, kamu punya perspektif kamu. Pekerjaan itu adalah pelayanan kamu. Saya percaya kecemerlangan kamu di dalam pekerjaan itu adalah impact daripada hubungan kamu ini. Seperti yang kamu lakukan, saya sangat bersyukurlah dengan pelayanan ini. Mulai tahun ini ada sudah pelayanan belia. Sebelum ini mungkin ada juga, tapi kurang ada perjumpaan seperti ini. Bersyukurlah dengan pemimpin kamu ataupun pemimpin di tempat ini. Setiap minggu kamu ada isu-isu yang boleh kamu bincangkan. Sebab itulah dasar kamu untuk kamu berada di luar sana. Yang penting sekarang bukan
kamu berada di gereja, masa kamu sebenarnya tidak seperti kamu di luar. Kamu akan banyak di luar sana. Di gereja, kita berfellowship 1-2 jam. 1 minggu mungkin 2-3 kali kita berjumpa. Tapi yang lebihnya itu kamu di luar di sana. Jadi, sangat important sekali, sangat penting sekali kamu berada di luar sana. Pelayanan kamu lebih besar di luar sana. Sebenarnya. Bukannya fokus kepada pelayanan yang ada di tempat ini. Oke, tetapi ya, namun kamu sudah cemerlang di dalam pekerjaan kamu dan sebagainya, kamu sudah mulai mengubah perspektif kamu dan kamu sudahlah dapat on dengan kamu punya pekerjaan, tetapi sebagai pemimpin di tempat inilah, janganlah lupa bahwa masa, tenaga kamu, kemahiran kamu juga perlu kamu luangkan, sumbangkan kepada pertumbuhan gereja. Kamu yang ada talent, skill, sebagainya, dengan degree yang baik dan sebagainya, bawalah itu kepada pertumbuhan gereja. Gereja adalah sebuah persekutuan antara orang percaya. Bina persekutuan tersebut. Pastikan bahwa kamu terlibat di dalam pelayanan gereja, 1 atau 2. Oke? Jadi sekarang kamu sudah tahu ini, kamu paham ini. Oleh itu, pasti di antara kamu ini ada kebanyakan, saya percaya di semua di tempat ini, kebanyakan ada di sini, terlibat di dalam pelayanan yang berjadwal. Nah, sekarang kita lihat kepada perspektif pelayanan di gereja. Bagaimana menyeimbangkan, kalau kamu terlibat pelayanan di gereja, dengan kamu yang bekerja ataupun belajar di luar sana. Macam mana saya mau seimbangkan? Oke? Ini yang kamu terlibat di dalam pelayanan, mungkin pelayanan kanak-kanak, muda-mudi, belia, worship team, ataupun pelayanan yang lain lah. Maksudnya yang pelayanan secara khusus, macam saya. Saya sebagai guru bekerja di sektor kerajaan, tapi juga saya terlibat di dalam pelayanan secara khusus di dalam worship team, sebagai penyelaras di dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Jadi ini saya punya tips saja. Mungkin kamu ada tips yang lain. Nanti kita bincanglah bersama-sama. Oke, bagaimana untuk menyeimbangkan kedua-duanya itu? Pekerjaan, kehidupan kamu dengan pelayanan. Ini pendapat saya secara pribadi ya. Mungkin kamu ada pendapat yang lain. Oke? Ini bagi kamu yang terlibat di dalam pelayanan secara khusus yang berjadwal. Ataupun yang coming soon, kamu akan mau terlibat di dalam pelayanan di gereja yang berjadwal. Penyambut tetamu, pelayan-pelayan ibadahat, dan sebagainya. Oke, yang pertama, tips yang pertama supaya kamu dapat seimbangkan ini adalah pelayanan yang Anda lakukan di gereja, saya sarankan jangan melebihi 2 pelayanan. Jangan lebih daripada 2 pelayanan lah, yang berjadwal. Contohnya saya akan fokus kepada worship team lah. Oke? Mungkin sekali-sekali terlibat di dalam doa dan sebagainya. Saya tidak akan mungkin mau terlibat di dalam pelayanan kanak-kanak, sebab itu akan membebankan saya. Mungkin secara tidak langsung saya juga hanya membantu di dalam pelayanan belia, mungkin. Tapi secara tidak langsung saja. Bukan secara langsung. Tapi saya akan fokus kepada kekuatan saya sendiri. Apa kekuatan yang ada dalam kehidupan kamu sekarang? Yang boleh kamu berikan yang terbaik kepada gereja. Jadi, kalaulah kamu terlibat lebih daripada 2 atau 3, ya puji Tuhan lah. Maksudnya kamu boleh handle. Supaya kamu boleh seimbangkan. Pertimbangkanlah untuk fokus kepada kekuatan Anda di gereja. Ini di dalam Roma pasal 12 ayat 6 hingga 8. Nanti kamu bacalah sendiri. Masing-masing ada peranan masing-masing. Oke, yang kedua. Bagi saya, pendapat saya.
Rancanglah lebih awal sekiranya Anda mempunyai pelayanan di gereja, khususnya yang berjadwal. Amat penting kalau setiap para pemimpin ingatkan tugasan kita yang berjadwal ini kepada penyelaras. Supaya nanti kamu tidak kelang kabut. Kamu stres di pekerjaan, kamu stres di bagian kamu punya pembelajaran, tambah lagi stres di dalam pelayanan berjadwal di gereja. Jadi, siapa yang dipersalahkan? Mau dipersalahkan pekerjaan kamu kah? Mau persalahkan dengan kamu apa yang kamu buat kah di dalam kehidupan kamu? Sedangkan jadwal sudah ada, kan? Kamu rancang lebih awal. Kalau tidak dapat, cakap tidak dapat. Gereja sangat berbudi bicara untuk tidak memaksakan. Mandato rela. Minggu kamu mesti ikut jadwal ini, kalau tidak mas, begitu. Tidak begitu, ah. Gereja tidak begitu. Gereja sangat berbudi bicara. Ini di dalam Amsal pasal 21 ayat 5. Kamu ada perancangan awal. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, bagaimana seimbangkan pelayanan kamu dengan pekerjaan ataupun pembelajaran ataupun kehidupan kamu, ataupun yang mungkin kamu akan terlibat di dalam pelayanan gereja dimanapun sekalipun lah. Mungkin kamu pergi tempat yang lain. Yang ketiga ini sangat penting, wujudkanlah suasana hubungan yang baik dalam keluarga dan juga sesama rekan sepelayanan. Keluarga yang kuat dalam Kristus akan mengerti kamu. Contohnya kamu memang di dalam keluarga kamu ini memang keluarga Kristen yang baik. Saya rasa ibu bapak akan membantu kamu, adik-beradik kamu akan membantu kamu. Oke, tidak apa, minggu ini, sahabat ini, kamu boleh melayani di gereja. Nah, sebab kamu ada hubungan yang baik kan. Tapi keluarga adalah keutamaan. Oke, kalau kamu mungkin ada yang sudah bersuami istri macam saya, ada istri, ada anak. Sekiranya pada minggu tersebut ada hal yang perlu saya lakukan bersama dengan keluarga, saya akan beritahu awal dengan rekan sepelayanan yang lain. Sangat penting sekali kamu utamakan keluarga kamu. Pada masa akan datang juga yang kamu akan mungkin berkeluarga. Terutama kamu sebagai istri, suami, yang ada anak dan sebagainya, utamakan keluarga kamu. Sangat important sekali kamu urus dahulu hal-hal keluarga sebelum kamu melayani secara berjadwal di gereja. Nanti nampak perbedaan itu, nampak something yang tidak baik. Kamu boleh melayani di gereja dengan baik, tapi apabila kamu bersama dengan keluarga atau rekan-rekan sepelayanan, hubungan kamu tidak baik dan sebagainya, memang tidak ada balance lah di sana. Dan seterusnya, hubungan sesama pelayan juga sangat penting. Macam kamu sekarang, mungkin pada masa akan datang, saya berharaplah semua yang ada di sini terlibat di dalam pelayanan belia, mungkin dalam doa kah. Minggu ini mungkin si Anu ini yang berdoa, tukar-tukar lah kan. Mungkin ada juga yang jadi penyanyi di sini kah, membawa icebreaker dan sebagainya. Jadi kalau kamu dapat rapatkan hubungan sesama kamu, terutama belia di sini, kerja kamu senang, pelayanan kamu akan jadi senang, kamu rasa senang hati, tidak tertekan dan sebagainya. Kamu bekerja di luar sana pun senang hati, kamu datang setiap minggu di dalam pertemuan belia dengan baik, karena kamu ada hubungan yang baik dengan sesama kamu. Jadi jadilah orang yang suka membantu bagi rekan kita yang mau mengganti pelayanan kita lah. Saya yang buat jadwal, biasanya saya buat jadwal di dalam worship team. Saya bersyukur sekali dengan rekan-rekan sepelayanan sebab ya mereka sangat membantu lah, sangat membantu. Kamu terus kasih tahu begini-begini, oke. Kalau mau kita ganti, boleh ganti dan sebagainya. Ini boleh kamu lihat di dalam 1 Korintus pasal 16, 17 hingga 18. Oke, yang terakhir sekali, bagaimana dengan Anda? Oke, sekarang ini kamu jawab ini. Bagaimana dengan Anda? Semada kamu yang terlibat di dalam pekerjaan ataupun belajar,
Mungkin ini tips saya, mungkin kamu ada tips yang lain. Sekarang kamu bincang di ruang kumpulan kamu, bagaimana kamu menyeimbangkan kehidupan kamu, pekerjaan kamu dengan kegiatan pelayanan yang kamu akan buat di gereja. Nah, coba jawab sekarang, dengan kamu punya ide sendiri. Cigo lagi. Saya bagi masa 5 menit, bincang. Mungkin kamu ada tips yang lain, siapa mau dengar juga kan?